Penting sekali untuk menang di pertandingan ini. Kami senang dengan babak pertama, tetapi kami kurang sesuatu di babak kedua. Pada akhirnya kemenangan adalah yang terpenting, dan saya senang bisa berkontribusi dengan penyelamatan saya di pertandingan ini. Mantap, gila emang sih Yann Sommer. Walaupun badannya pendek, tapi refleksnya ya untuk shoot-shoot jarak dekat sangat luar biasa. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya, gue akan bacain data fakta menarik dari pertandingan yang baru saja berlangsung dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Dan selain itu teman-teman, di Cerewetin Inter hari ini gue juga mau update beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita. Namun sebelumnya, gue ingin mengajak teman-teman semua untuk ikutan tebak skor leg pertama semifinal Coppa Italia Derby della Madonnina, Milan melawan Inter. Tebak skor ini berhadiah Rp100.000 yang disponsori salah seorang kawan kita, Interisti dari Kalimantan Barat. Informasi lebih lanjut silakan langsung cek Instagram gua @cekinggita. Oke deh teman-teman, langsung saja kita mulai Cerewetin Inter hari ini. Akan gua awali dari berita yang sangat menyedihkan, yaitu Mahdi Taremi, penyerang kita asal Iran, diperkirakan akan absen setidaknya 20 hari karena cedera paha. Di sini dituliskan teman-teman, Taremi dijadwalkan dapat kembali di pertandingan antara pertandingan Bolonya di 20 April atau semifinal leg kedua Coppa Italia melawan Milan. Artinya Taremi akan absen di partai home and away Liga Champions melawan Munchen. Ada aja giliran dibutuhkan, dia tampil baik bersama tim nasional, balik-balik malah cedera. Aduh, makin-makin deh ini, berasa kecewa banget dengan performa Taremi di musim ini. Lalu lanjut kemudian berita yang kedua, ini dari Sky Sport. Mereka memberitakan Inter dan Juventus telah membuka pembicaraan dengan agen dari Jonathan David untuk merekrutnya dengan status bebas transfer di akhir musim nanti. Kedua klub Italia tersebut, Juventus dan Inter, mengungguli klub-klub lainnya untuk merekrut Jonathan David. Kemudian di sini dituliskan juga teman-teman, walaupun status Jonathan David adalah free transfer, namun perekrutan penyerang asal Kanada ini akan membutuhkan uang setidaknya 35 juta, yaitu tuntutan gaji kotor sebesar 9 juta per tahun plus bonus dan juga komisi untuk agennya sebesar 10 juta. Sehingga kalau di total-total sebetulnya perekrutan Jonathan David akan memakan biaya 35 juta. Kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Masih dari Sky Sport, mereka memberitakan Inter telah meminta informasi tentang bek kanan Marseille asal Brazil yaitu Luis Henrique. Marseille meminta 30 juta untuk melepas bek Brazil berusia 23 tahun tersebut. Kedua klub memiliki hubungan yang sangat baik dan Inter bisa saja mengikut sertakan pemain lain dalam kesepakatan. Selain Inter, ada Bayern Munchen yang juga tertarik pada bek Brazil tersebut. Wah teman-teman, sepertinya Inter mulai mencari pelapis sekaligus suksesor ya, calon pengganti dari wingback kanan kita Denzel Dumfries. Akan tetapi teman-teman, entah kenapa gua agak-agak trauma nih merekrut wingback kanan asal Brazil dan dari klub Liga Prancis. Terakhir kali kita merekrut pemain dengan profil seperti ini adalah Dalbert. Lalu sebelumnya Dalbert adalah Maicon. Ya semoga Luis Henrique ini kalau kita jadi beli, dia lebih memilih mengikuti jejak dari Maicon. Oke, kemudian lanjut yang berikutnya. Gue mau bacain data fakta menarik dari pertandingan lawan Udinese weekend yang lalu. Yang pertama teman-teman, momen Fratesi mendapatkan peluang emas di kotak penalti, yaitu ketika shootnya diblok oleh Sole. Lalu kemudian ada peluang lagi ya, yang kemudian dia sontek tapi sayangnya masih membentur tiang. Ternyata kalau dilihat dari sisi statistik, peluang dari Fratesi tersebut expected goalnya mencapai 0,659. Peluang tersebut bisa dikatakan sebagai peluang setengah matang, tetapi sayangnya tidak mampu terkonversi jadi gol. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik yang kedua, dengan tambahan 2 assist dari Federico Di Marco di partai lawan Udinese, ini membuat Di Marco menjadi salah satu dari 3 bek di 5 liga besar Eropa
yang mampu terlibat di lebih dari 20 gol dalam 2 musim terakhir. Gokil. Di Marco berkontribusi untuk 21 gol Inter yang apabila dirinci terdiri dari 9 gol 12 assist dalam 2 musim terakhir. Di atasnya Di Marco ada Jeremy Frimpong dengan total kontribusi 25 gol. Lalu di atasnya lagi ada Alex Grimaldo dengan 30 gol. Kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi. Udinese ternyata adalah tim yang paling disukai oleh Inzaghi, teman-teman. Kemarin ketika pertandingan itu komentatornya bilang bahwa Udinese adalah tim yang paling sering dikalahkan oleh Inzaghi sepanjang karirnya. Dan menariknya, di 5 pertandingan Inter Inzaghi melawan Udinese, ke-5 pertandingan tersebut semuanya dimenangkan oleh Inter. Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi dari pertandingan lawan Udinese. Ini statistiknya teman-teman ya. Inter menang 2-1. Total shot tidak beda jauh, Inter 13, Udinese 11. Lalu kemudian untuk ball possession-nya 60-40. Nah, ini expected goalnya juga menarik teman-teman. Inter cuma 1,52 dan Udinese cuma 0,74. Kenapa gue bilang menarik? Karena Inter dari peluang 1,5 gol berhasil mengkonversinya menjadi 2 gol. Begitu juga Udinese, peluang mereka sebetulnya tidak mencapai 1 gol, cuma 0,74, akan tetapi berhasil membuat 1 gol. Ini berarti baik Inter maupun Udinese berhasil mencetak gol lebih dari yang seharusnya. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi dari 2 pemain kita yang sebetulnya di musim ini bisa dianggap underperform tetapi menjadi pahlawan di partai lawan Udinese, yaitu Fratesi dan Arnautovic. Data fakta menarik untuk Fratesi di sini dituliskan teman-teman, di musim ini walaupun performa Fratesi tampaknya menurun, tapi ternyata dia selalu memberikan kontribusi nyata setiap kali menjadi starter. Fratesi di 5 pertandingan ketika dia menjadi starter mampu mengemas 5 gol. Yaitu sebelumnya di partai lawan Udinese dia mencetak 1 gol. Lalu kemudian di partai lawan Torino dia tidak mencetak gol. Berikutnya Fratesi menjadi starter di partai lawan Empoli mengemas 2 gol. Kemudian lanjut di partai lawan Lecce dan Udinese kemarin dia mengemas masing-masing 1 gol. Itu tadi adalah fakta menarik dari Fratesi. Nah, untuk Arnautovic tidak kalah keren teman-teman. Sama seperti Fratesi, Arnautovic juga setiap kali ditampilkan selalu memberikan kontribusi nyata. Sejauh ini Arnautovic sudah mencetak 6 gol 1 assist dalam 616 menit. Alias dia selalu berkontribusi untuk 1 gol Inter di setiap 88 menit. Salut. Ya, semoga performa Fratesi dan Arnautovic terus konsisten dan tidak cedera sampai dengan akhir musim nanti. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kemudian yang berikutnya, gua akan bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang pertama dibuka dari Arnautovic teman-teman. Dia ditanya tentang perburuan gelar. Arnautovic bilang begini, "Kami hanya fokus pada diri sendiri. Kami tidak memperhatikan pertandingan dari rival kami. Kami hanya ingin memenangkan 8 pertandingan terakhir di Liga. Lalu kita lihat saja apa yang akan terjadi." Lalu kemudian jurnalisnya kenapa Anda diganti terlalu dini di awal babak kedua? Pertandingan belum berjalan 10 menit. Kemudian Arnautovic bilang begini, "Karena saya bilang ke Inzaghi bahwa saya benar-benar kelelahan. Saya sudah lama tidak bermain rutin dan saat ini saya bermain dengan intensitas tinggi baik untuk Inter dan juga tim nasional. Hal seperti ini wajar terjadi. Kami merasakan kelelahan, tetapi kami siap memberikan segalanya sampai dengan akhir musim nanti." Kemudian yang berikutnya ada statement dari Federico Di Marco. Dia bilang begini teman-teman, "Kami tahu bahwa para fans selalu mengikuti dan mendukung kami di setiap pertandingan. Kami ingin terus bermain seperti ini dan membalas cinta mereka dengan kemenangan dan trofi." Kemudian Di Marco ditanya tentang pendapatnya semifinal Coppa Italia melawan Milan. Di Marco bilang begini, "Hari ini kami fokus untuk Liga. Mulai besok kami akan mulai memikirkan derby Coppa Italia melawan Milan." Kemudian yang berikutnya ada dari Jan Sommer teman-teman, salah satu penampil terbaik kita ya di partai lawan Udinese. Jan Sommer mengomentari jalannya pertandingan. Dia bilang begini, "Penting sekali untuk menang di pertandingan ini. Kami senang dengan babak pertama, tetapi kami kurang sesuatu di babak kedua.
Pada akhirnya kemenangan adalah yang terpenting dan saya senang bisa berkontribusi dengan penyelamatan saya di pertandingan ini. Mantap, gila emang sih Yann Sommer. Walaupun badannya pendek tapi refleksnya ya untuk shoot-shoot jarak dekat sangat luar biasa. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, mana yang akan Anda pilih? Scudetto, Coppa Italia, atau Liga Champions? Yann Sommer bilang begini, saya selalu bilang bahwa saya ingin ketiganya. Lalu kemudian yang berikutnya ada statement dari pelatih terbaik di dunia, Simone Inzaghi. Dia bilang begini, kami memainkan babak pertama yang luar biasa. Kami pantas mencetak lebih dari 2 gol. Namun sayangnya kami tidak memulai babak kedua dengan baik dan kemudian kami kebobolan dari Soled. Yang mana sebetulnya kami bisa saja tidak perlu kebobolan di pertandingan ini. Dan setelah kebobolan tersebut kami kembali berhasil memegang kendali permainan. Kemudian yang berikutnya jurnalisnya bertanya, kenapa Anda mendapatkan kartu merah di pertandingan ini? Inzaghi bilang begini teman-teman, saya membuat kesalahan dan saya sudah meminta maaf. Menurut saya pelanggaran terhadap Korea sangat jelas sehingga saya marah. Terkadang adrenalin membuat seseorang di lapangan akan seperti saya. Sayangnya saya tidak akan berada di pinggir lapangan di akhir pekan depan melawan Parma. Ini berarti teman-teman di pertandingan lawan Parma selain kita tanpa Inzaghi dan juga akan tanpa Barella yang terkena skorsing akumulasi kartu. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Untuk kritik dan saran atau menghubungi gua terkait kerjasama bisnis, silahkan klik saja link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet.